orang yang tidak bersalah justru diseret, tapi juga orang yang bersalah malah dilepas. Ya, itu udah batik. Maka kami juga membiarkan ini dengan waktu yang cukup. Cuma memang yang menarik adalah begini. Sebenarnya penyidik berkewajiban menjelaskan ya, pasal apa yang dituduhkan, apa peristiwa yang dituduhkannya, bahkan itu ada di dalam surat panggilan biasanya. Nah, kalau mau didalami bisa juga sebenarnya pengacara itu berkomunikasi dengan penyidik mendalami maksud dari surat panggilan ini. Ya kita berharap gelar perkara kemarin, tapi ternyata tidak. Ya, oke. Tapi juga yang disayangin Bang, kemarin yang kita kan sama-sama digelar. Yeah. Justru beberapa teman-teman malah membahas perkara di Mabes yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara di Polda. Itu klaster 1, ya. Klaster 2 kan tidak. Terus ada lagi yang bicara ada laporan mau masuk nggak diterima. Itu kan nggak konteks, akhirnya nggak fokus. Tapi kalau fokus kemarin misalnya, ini pasalnya apa sih, perbuatannya apa gitu ya. Sementara juga kan kami juga melaporkan peristiwa di dalam LP itu. Ya. Oke. Peristiwa dan juga, pasal. Oke. Ya, ada peristiwa dan pasal, peristiwa. Peristiwa artinya apa yang membuat kami tercemar, yaitu 31 objek yang tertera gitu ya. Dan 32-35 itu lebih kurang terkait dengan atraksi. Kami berpendapat atraksi yang dilakukan itu tidak sah sebagai digital. Oke, baik. Saya ingin tanyakan ke Bung Refli, penegasannya artinya apakah trio RRT ini akan mengajukan pra peradilan? No. Tidak akan. Karena saya katakan nanti hanya akan menjadi alat legitimasi bagi proses penyidikan yang menurut saya tidak profesional. Kalau dibilang proporsional, saya bilang tidak proporsional. Dibilang profesional, saya bilang tidak profesional. Dibilang independen, saya katakan tidak independen. Boleh dong saya pakai negative side, ya kan? Karena klien saya yang diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. You can imagine, orang bikin buku, orang komentar di Twitter dan lain sebagainya, tiba-tiba ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Masa hati nurani kita tidak tergerak dalam penegakan hukum seperti ini? Koruptor saja cuma dihukum 3,5 tahun dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang yang menulis buku dengan referensi yang sangat bagus, coba lihat Jokowi's white paper itu. Tulisan Dr. Tifa itu bahkan dikatakan itu setara dengan doktor, bayangkan. Anda belum baca kan? Rifai juga belum baca, coba baca bagiannya itu. Ya kan? Ya. Bagaimana referensi dan lain sebagainya. Itu tapi beda pandangan. Ya, justru kalau kami lihat yang kami lakukan lagi-lagi temposnya 22 Januari sampai 30 April. Di seluruh tayangan tidak pernah 3 orang ini mengklaim saya sudah meneliti, saya sudah melakukan penelitian akademis. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Silakan buka, itu kan albumnya ada, tanggal-tanggalnya ada, dan sampai sekarang ini masih tayang. Bro, mereka langsung menyerang. Ini palsu, ini nggak bener, ini palsu gitu kan. Bro, yang namanya kalimatnya mohon maaf, asingkan Jokowi, rusak ambangkan. Sehingga kita lihat ini bagian dari kelompok Bang Egy yang kok menyerangnya brutal sekali, dan bahkan menggunakan alat bantu. Nah, lalu setelah kami laporkan, barulah ada isu baru bahwa mereka ini seolah-olah peneliti. Jadi kami sih menganggap penelitian ini adalah bagian dari upaya pembelaan. Gini, saya menghormati ya, saya tidak mau motong begitu aja gini. Gini ya, kita harus bedakan kelompok Egy Sujana dengan kelompok RRT. RRT ini tidak ada kaitannya sama kelompok Egy Sujana. Kelompok Egy Sujana itu namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Itulah yang pertama kali menggugat soal keaslian ijazah Jokowi. Sementara RRT ini datang belakangan. Rismon itu kan gara-gara dia melakukan uji forensik, digital forensik. Roy Suryo telematika. Nah, sementara Dr. Tipa neuropolitika. Masa kita deklar, saya sedang melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kan kita ngomong aja, tetapi begitu ada bukunya, begitu ada tulisan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, ternyata dia melakukan itu. Adapun biasalah kalau kandidat doktor dan lain sebagainya kan biasa kritis itu biasa kan, karena dia melaksanakan ilmunya. Baik, saya ingin ke otaknya dilakukan di sebuah media secara terbuka. Baik, kita sudah kan biasa. Baik, kami sudah terima intinya. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto bahwa klaim dari Bung Refli Harun adalah dalam tanda kutip ya, ini peneliti ditersangkakan karena sudah meneliti ijazah Jokowi, warga negara yang sedang berpendapat mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisannya dilindungi oleh konstitusi dan sedang bertanya kepada kepala negaranya yang ketika itu menggunakan ijazah untuk melamar sebagai presiden Republik Indonesia. Loh, kok ditersangkakan? Anda Pak Arianto terkait dengan pernyataan Bung Refli? Ya itu gitu ya. Di negara kita itu negara hukum ya. Iya, negara hukum dari tadi sudah tahu negara hukum. Hukum itu bisa didefinisikan itu melanggar aturan apa tidak. Itu yang menentukan ahli-ahli yang tahu mengenai pelanggaran apa tidak. Kalau orang tidak ahli ya dia pakai berargumentasi dengan sudut pandang dia itu sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu, kritik itu kalau berdasarkan dengan sopan itu mungkin tidak kena undang-undang.
Tetapi kalau kritik itu disampaikan dengan menghujat sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, perpecahan dan sebagainya, itu termasuk dalam satu delik. Itu jadi itu yang harus dilakukan pakai jalan hukum. Oke. Gitu. Jadi Oke. kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi Bahayanya kalau sesuai dengan konstitusi tidak jelas jadi ya katanya. mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenak sendiri. Baik. Kalau semua Dari itu mana dibiarkan itu? seenak sendiri Baik. kan rusak Itu negara ngarang ini itu. gitu. Jadi negara itu rusaknya tuh bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang membuat negara ini kacau. Pak Arianto ini Menurut saya tidak ahli konstitusi. Yang ahli konstitusi itu saya, ya. Iya, Rasain ada kamu. baik, ahli. baik, Tapi kalau baik. tindak pidana kan. Baik, Bapak-bapak, Tapi kami sudah penerangan dapat pidana, poinnya. penerangan Ngarang si menyesatkan itu Arianto yang ini. tidak bisa terima Baik, terima negara. kasih Pak Arianto.